Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang kurikulum internasional. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Ana Kartika, kedua Mbak Jenny Cha, yang ketiga saya sendiri Stella Natani, 4 Mbak Vira Desiana, dan yang kelima ada Mas Aan. Saya Jenika Yulia Mentika akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum dan juga kurikulum internasional. Yang pertama, pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan sebuah bagian terpenting dalam proses pembelajaran di suatu pendidikan. Sebab untuk memudahkan pendidik dalam proses penyampaian materi bergantung pada kualitas kurikulumnya. Sedangkan menurut Ansha dalam Fitri tahun 2017, kurikulum merupakan rancangan yang memuat seperangkat materi yang akan dipelajari atau yang akan diajarkan kepada siswa untuk memetik hasil yang diinginkan. Pada sistem pembelajaran di Indonesia masih mengacu pada pendidikan formal dan akademik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidikan masih menjadikan angka target kuantitatif sebagai acuan K13 dan menjadi standar nasional pendidikan. Namun, ada juga sejumlah instansi pendidikan termasuk swasta di Indonesia yang menggunakan kurikulum internasional. Kurikulum itu dianggap sesuai kebutuhan anak masa kini yang akan berperan di kancah internasional. Sedangkan pengertian kurikulum internasional, pada sekolah dengan kurikulum internasional, siswa sekolah diberikan keleluasaan dalam memilih mata pelajaran sesuai dengan bidang yang diminati oleh anak. Sehingga siswa tidak diwajibkan untuk mengambil mata pelajaran lainnya. Hal lain yang perlu diketahui mengenai kurikulum internasional adalah bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa asing seperti bahasa Inggris. Namun, bahasa Inggris bukanlah bahasa satu-satunya bahasa asing yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dengan kurikulum internasional. Di beberapa sekolah dengan kurikulum internasional, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Mandarin atau bahasa negara-negara dari benua Eropa lainnya. Nah, faktor bahasa pengantar mempengaruhi komposisi tenaga pengajar baik di sekolah internasional maupun nasional. Sebagai kurikulum yang kurikulumnya menggunakan bahasa internasional, kurikulum internasional juga membutuhkan setidaknya satu tenaga pendidik pengajar bahasa asing di dalam sekolah dengan kurikulum internasional. Siswa mendapatkan lebih banyak tugas praktek terutama dalam bidang sains. Ujian yang ditempuh oleh siswa sekolah internasional pun juga tidak hanya sekolah ujian seperti tengah semester atau akhir semester saja, tetapi juga mengikuti ujian skala internasional seperti ujian internasional baccalaureate atau IELTS. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yaitu model kurikulum internasional. Model kurikulum internasional ada 3. Yang pertama, Cambridge Internasional. Yang kedua, Montessori. Yang ketiga, International Baccalaureate atau IB. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu Cambridge Internasional, yaitu bertujuan untuk menciptakan generasi yang siap dalam persaingan global. Kurikulum ini merupakan kurikulum internasional yang diciptakan di Inggris di bawah naungan Universitas Cambridge. Melalui kurikulum ini, siswa diberikan atau diajarkan berpikir kritis dan analitis. Mereka juga diajarkan mengenai presentasi hingga menyelesaikan sebuah masalah. Dengan begitu, para siswa diharapkan mampu berbicara di depan publik dan dengan percaya diri. Kurikulum ini membentuk pendidikan individu dari usia 5 tahun hingga 19 tahun dan memungkinkan mereka untuk fokus pada mata pelajaran berdasarkan kelebihan dan minat mereka. Jadi, kurikulum ini dapat digunakan dari anak TK sampai SMA. Berikut ada 4 tahap Cambridge Pathway, yaitu yang pertama level Cambridge Primary untuk umur 5-11 tahun. Yang kedua, Cambridge Lower Secondary untuk umur 11-14 tahun. Yang ketiga, Cambridge Upper Secondary untuk umur 14 tahun sampai 16 tahun. Yang terakhir, Cambridge Advanced
yaitu untuk umur 16-19 tahun. 4 tahun Cambridge Pathway memimpin dengan sempurna dari tahun ke tahun dasar hingga menengah dan pra-universitas. Selanjutnya, setiap tahapannya tidak hanya dibangun di atas perkembangan peserta didik dari yang sebelumnya, tetapi juga dapat ditawarkan secara terpisah. Fleksibilitas di sini berarti bahwa siswa dapat upgrade kapan saja di sepanjang pembelajarannya. Fleksibilitas dan sifat internasional dari kurikulum ini juga berarti bahwa siswa dapat memulai studi mereka di satu negara dan menyelesaikannya di negara lain. Apa yang diajarkan di kelas tidak sama persis di setiap negara karena sekolah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan konten kursus agar sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal siswa mereka. Tetapi tujuan silabus dan tujuan penelitian adalah sama di seluruh dunia. Nah, dalam kurikulum ini bertujuan untuk mendorong siswa agar mencintai proses belajar. Alasan sekolah internasional menggunakan kurikulum ini adalah untuk mendorong siswa mencintai proses belajar. Siswa akan memahami bahwa mempelajari sesuatu bukanlah sekedar mencapai hasil tertentu, tetapi bagaimana mereka menikmati proses belajar dengan menyenangkan. Baik, model kurikulum yang selanjutnya yaitu Montessori. Kurikulum ini tidak diterapkan pada semua jenjang pendidikan, hanya terbatas pada prasekolah dan sekolah dasar. Penekanan kurikulum ini lebih mengacu pada aktivitas pengembangan dan pengarahan diri pada anak. Anak ditekankan pada kemandirian dan keaktifan dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Nah, pada pembelajaran kurikulum Montessori, yaitu anak-anak belajar bagaimana menggunakan bahan Montessori dengan menyaksikan guru. Jadi anak-anak melakukan apa yang sudah dijelaskan oleh guru. Misalnya pada pembelajaran tema tanaman, yaitu menirukan gerak tumbuhan yang terkena angin. Nah, itu anak akan menirukan apa yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kedua, setelah usia 6 tahun, anak yang siap untuk pembelajaran yang sama dikelompokkan bersama-sama dan sebagian pelajaran disajikan kepada kelompok-kelompok kecil. Selanjutnya, kegiatan yang ditawarkan oleh orang dewasa yang bersifat terbuka. Anak-anak cenderung bekerja sendiri karena mereka membangun diri sebagai individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan Mbak Ana Kartika. Untuk poin ketiga ada International Baccalaureate atau IB. Nah, IB ini sudah mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk dilakukan atau dijalankan di negara kita yaitu negara Indonesia. Nah, pada kurikulum IB ini memiliki tujuan itu untuk mendorong peserta didik itu untuk lebih kreatif, mengembangkan kemampuan emosi, intelektual, dan sosialnya. Jadi pada kurikulum IB ini, para siswa atau anak-anak itu ditekankan pada pengembangan program agar menjadi lebih aktif, dan peduli terhadap lingkungan. Jadi pada kurikulum ini diajarkan kepada siswa untuk berpartisipasi lebih aktif kembali pada pembelajaran di lingkungan sekolahnya, di kelas, dan juga diajarkan berpartisipasi di lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada implementasi kurikulum internasional Indonesia. Implementasi kurikulum asing merupakan penerapan kurikulum dari luar negeri atau kurikulum internasional yang diadopsi maupun diadaptasi di Indonesia dengan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, kalau menurut saya, kurikulum internasional dan nasional itu semuanya sama menurut saya. Dari kurikulum itu pasti ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Di setiap kurikulum itu pasti ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang membedakan antara kurikulum internasional dan nasional itu hanya pada guru dan cara bahasa. Kalau internasional kan lebih banyak menggunakan bahasa asing, sedangkan kalau nasional kita menggunakan bahasa nasional kita yaitu bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau internasional itu lebih ke menekankan pada bahasa asing yaitu bahasa Inggris, ada juga yang memakai bahasa Mandarin, Melayu, dan lain sebagainya. Nah, yang membedakan menurut saya hanya itu. Kalau perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi itu mungkin sama, hanya saja pada perencanaannya itu mungkin kalau di internasional itu lebih menekankan pada pembahasan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kan
ada banyak perencanaannya. Kalau pelaksanaannya itu ada yang 1 minggu itu menekankan pada tema ini, kita kupas tuntas. Ada juga yang kita persingkat. Nah, seperti itu yang membedakan. Nah, untuk evaluasinya sepertinya ini untuk menunjang ke kurikulum berikutnya agar kita lebih leluasa lagi ketika kita akan Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.